Waalaikumsalam. Silakan. Dari mana? Saya dari Tanjung Pura, Pak. Saya mau kesini daftar sertifikasi desain grafis junior. Oh, coba bisa dilihat persyaratannya. Jam berapa tadi dari sini? Jam 9. Macet nggak? Lumayan macet. Bentar ya. Nama Ajman. Dulu sekolah di SMA Lintas Karawang. lahir di Indramayu ya? Ya. Boleh. Untuk data sertifikasi apa nih? Desain grafis Desain grafis muda. Oke, baik. Sebelumnya nanti Mas Ajman tolong diisi dulu formulirnya ya. Silakan diisi dulu formulirnya. Data pribadi lengkap. Silakan. Ujian dulu. Udah dicoba nomor keduanya. Oke, ini kami terima dan datanya diterima ya, karena Mas Ajman di sini telah memiliki sertifikat pelatihan desain grafis muda yang telah dikeluarkan oleh BRK sebelumnya tempat Mas Ajman pelatihan ya. Oke, terus kemudian memiliki sertifikat upskilling. Ini persyaratannya kami terima. Kemudian persyaratan juga ada lengkap. Nah, kemudian ini untuk asesmen mandiri untuk mengukur kemampuan Mas Ajman ya, kira-kira nanti matanya bagaimana, apakah siap untuk diuji atau belum. Silakan tolong dibaca dan diisi formulirnya. Mas Ajman, namanya, tanggal sekarang, tanggal. Oke, Mas Ajman, data kamu terima ya. Untuk pendaftaran sertifikasi desain grafis muda ya. Oke, saya seperti ini, saya tanda tangan dan direkomendasikan untuk dilanjutkan. Oke, untuk pendaftaran sampai di sini sudah diterima, nanti ya, nanti pelaksanaan nanti diinformasikan sebelumnya. Oke, ya Pak. Ya, Pak. Sama-sama, hati-hati di jalan. Ya Pak. Mari Pak. Ya. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi Pak. Silakan duduk. Maaf, dengan siapa? Dengan Azman Fuadi. Oh, keperluan? Kemarin sih sudah mendaftar LSP untuk Nah, sertifikasi desain grafis muda. Dan kemarin dipanggil untuk melanjutkan proses selanjutnya. Oh, siap. Terima kasih, nanti saya cek dulu data-datanya ya. Ya Pak. Namanya? Azman Fuadi. Oh, ini ada nih. Ada nih, alhamdulillah nih. Nama Ajman Fuadi, tempat tanggal lahir Indramayu ya. 1 Juni 1997. Di sini untuk mengambil sertifikasi desain grafis muda. Ya, betul Pak. Oke, di sini ada rekomendasinya untuk dilanjutkan. Oke, kita tahu kami terima dan perlu saya sampaikan, Mas Ajman, sini datanya udah ada, dan perkenalkan dengan saya Oki Supriyadi sebagai asesor yang akan menguji Mas Ajman tersebut ya untuk beberapa hari kemudian. Nah, ini
Nah di sini Bapak udah baca ininya apa, lembar apa namanya, skema dan SKKNI-nya, tolong dibaca. Udah dibaca? Sudah Pak. Oke. Terima kasih. Untuk tata tertib serta peraturannya nanti akan Bapak jelaskan bahwa kita akan melaksanakan namanya sertifikasi yang Mas Ajman akan ambil, yaitu sertifikasi desain grafis muda dengan metode observasi, pertanyaan lisan, dan juga praktik demonstrasi. Nanti ada 3 metode. Kemudian perlu saya sampaikan juga, nanti ketika Mas Ajman melakukan praktik, misalnya mohon maaf ya, nanti ketika Bapak panggil dari jauh masih mendengar pendengaran, Masih. mata juga nggak ada keluhan atau apa, ada perlakuan khusus, tidak ada ya? Oke. Nah nanti ketika Mas Ajman melakukan praktik di ruangan sebelah, kalau misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, yang kita tidak inginkan, nanti di sana ada apa, jalur-jalur evakuasi, misalnya nanti untuk jalur keluarnya itu masuk ke depannya. Nah, itu. Nah, kemudian apabila Mas Ajman misalnya tidak puas dengan hasil yang Mas Ajman peroleh, atau Mas Ajman merasa diri mampu tapi ketika hasilnya tidak mampu, atau misalnya tidak ada kesesuaian, Mas Ajman bisa banding ke LSP, yaitu proses bandingnya bukan hasil tapi prosesnya yang yang tidak sesuai dengan pelaksanaan di sini ya, di prosesnya yang banding tapi bukan hasilnya ya. Kemudian kami sebagai asesor hanya merekomendasikan kompeten atau tidak kompeten, sedangkan lulus dan tidak lulusnya itu adalah pihak LSP melalui rapat-rapat tertentu ya, seperti itu. Jadi kami sebagai asesor merekomendasi kompeten dan atau tidak kompeten. Itu mungkin sudah siap. Nah, nanti bisa ditentuin ya, dan juga nanti bisa saya sampaikan juga hasil apapun yang Mas Ajman peroleh nanti itu terjamin kerahasiaannya. Artinya pihak kami atau asesor tidak akan memberikan informasi baik itu ke pihak kedua atau pihak ketiga selain ke pihak LSP yang berwenang. Seperti itu ya. Jadi dijaga profesional kami sebagai asesor. Tolong dibaca. Bahwa saya sudah mendapatkan penjelasan hak dan prosedur banding oleh asesor. Yang kedua, saya setuju mengikuti asesmen dengan pemahaman bahwa informasi yang dikumpulkan hanya digunakan untuk pengembangan profesional dan hanya dapat diakses oleh orang tertentu saja. Oke, terima kasih. Dan saya sebagai asesor juga menyatakan tidak akan membuka hasil pekerjaan yang saya peroleh karena penugasan saya sebagai asesor dalam pekerjaan asesmen kepada saudara, ataupun tidak akan menyampaikan kepada siapapun, organisasi apapun selain kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah LSP. Bisa disepakati kapan bisa dimulai pelaksanaan tesnya? Besok tanggal 1 Juli. Besok? Ya. Besok tanggal 1 Juli. Berarti besok hari Senin ya? Ya Pak. Hari Senin 1 Agustus 2022. Waktunya jam 10 ya? 10. Tempatnya di BLK atau Pak? Ya. Oke. Nah, kebetulan di hari Senin itu ada kelas juga, jadi bisa bareng dengan yang lain ya. Kebetulan di jadwal hari Senin besok itu tanggal 1 Agustus ada juga yang seperti Mas Ajman tuh melakukan tes sertifikasi. Oke, sampai ketemu hari Senin.
Siap ya? Siap Pak. Jaga kesehatan, Iya Pak. jangan tidur malam-malam. Iya. Terima kasih, sampai ketemu hari Senin. Iya Pak. Hati-hati di jalan. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi Pak. Silakan dulu dengan Mas Ajman. Iya betul Pak. Yang kemarin sudah kita setujui ya. Mas Ajman akan melaksanakan tes untuk pengambilan sertifikasi profesi desain grafis muda. Kemarin sudah ditetapkan hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 jam 10 sekarang ya. Alhamdulillah udah jam 9:45, 15 menit sebelum jam 10 pelajaran sudah tiba dan kita akan melaksanakan tes yang melalui metode yang ketiga tadi, observasi, kemudian pertanyaan lisan, dan serta didukung dengan portofolio atau praktek demonstrasi ya. Oke, sudah siap? Siap Pak. Oke. Pertanyaan pertama ya sesuai dengan pengambilan kode unit yang Mas Ajman ambil. Sudah siap ya? Siap. Terima kasih. Pertanyaan pertama, sebutkan jenis-jenis perangkat lunak yang lazim digunakan oleh para desain grafis. Ada Photoshop, Ya, ada Illustrator, ya, ada InDesign, ya. dan CorelDRAW. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, jelaskan mengapa seorang desainer harus mengetahui proses dasar-dasar perangkat lunak yang akan digunakan sebelum memulai pekerjaan. Supaya kita bisa ketika mendesain kita bisa tahu harus menggunakan tool mana yang digunakan agar hasil yang kita hasilkan bisa mencapai dengan bagus. Oke. Pertanyaan ketiga ya. Jelaskan mengapa perangkat lunak desain Adobe Illustrator digunakan untuk mendesain vektor dibanding Photoshop. Karena memang Adobe Illustrator fungsinya untuk vektor, sedangkan Photoshop untuk bitmap gitu. Oh iya. Lanjut pertanyaan keempat ya. Siap. Bisa sebutkan tool apa dalam perangkat lunak desain Photoshop yang akan membantu dalam pengoperasian fungsi pengkropan gambar atau pemotongan gambar persegi 4? Ada quick selection tool, bisa pakai pen tool juga, Ya. sama lasso tool juga bisa. Oh iya. Nah ini pertanyaan terakhir nih. Apakah dampak yang akan terjadi ketika Anda mendesain poster besar menggunakan Photoshop dan tidak menggunakan CorelDRAW dan sejenisnya? Ketika hasilnya dicetak, poster yang dicetak itu hasilnya nggak jernih gitu, karena Photoshop kan untuk bitmap, jadi kurang detail untuk pikselnya itu kurang gitu, jadi nggak jelas atau ngeblur ketika dicetak. Oke, Mas Ajman, 5-5-nya udah terjawab semua. Boleh ditandatangani? Nama asesi. Tanda tangan dan tanggal. Oke, 5 pertanyaan sudah dijawab dengan sempurna. Sekarang kita lanjut ke
tugas praktik demonstrasi ya. Nanti kita akan ke ruangan sebelah untuk tugas praktik ya. Di sana nanti ada komputer. Nanti Mas Adman tolong buat di sini permintaannya pembuatan mendesain logo. Nah, ini langkah-langkahnya serta petunjuk teknisnya. Silakan dibaca dulu instruksi kerjanya. Udah dibacanya? Sudah, Pak. Oke. Udah paham instruksi kerjanya? Pertama, apa yang harus Mas Adman lakukan pada saat pengoperasian perangkat lunak tidak berfungsi atau error? Bagaimana tuh? Apa ada perbedaan atau apa? Paling mengingat lagi menu-menunya, tool-toolnya, fungsi-fungsinya gitu. Karena Mas Adman udah semua, ya ini udah dibaca, pertanyaan udah dijawab dengan benar. Nanti kita coba untuk ke ruangan sebelah. Mas, silakan. Oke, Mas Adman, tadi kita udah lakukan praktek demonstrasi dan saya sudah bisa menyimpulkan hasilnya setelah terkumpul data-datanya dari awal sampai akhir. Dan alhamdulillah saya sebagai asesor telah menilai kemampuan Mas Adman dan merekomendasikan bahwa Mas Adman dinyatakan kompeten. Di sini tolong ditandatangani. Kemudian tolong nanti ini sekarang diisi ya sebagai catatan ataupun umpan balik untuk saya sebagai asesor untuk perbaikan di masa-masa yang akan datang. Tolong diisi dan sejujur-jujurnya ya, jangan sampai ada yang Oke, terima kasih Mas Adman. Nanti perlu dikenakan sekitar 1 bulan akan terbit dan masa sertifikat itu selama 3 tahun. Mohon dipertahankan untuk sampai sini. Ya, terima kasih.